cahaya nama. Kita sebut al-asma al-husna. Maka siapa saja yang di dalam kolbunya menyimpan, menabung nama Allah Ta'ala, maka kolbunya bercahaya. Halaman berikutnya, ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun. Nah, ngaji itu mah gampang, ya. Nasihatin orang itu mudah. Wal muskil qabuluha, yang susah itu menerimanya. Benar ya? Jadi beliau ini sebelum kita mau ngomong, sudah ngomong duluan. Ya. Ustaz mah gampang ngomong. Ya, nerimanya susah. Itu dia. Imam Ghazali sudah mengatakan hal yang sama. Nasihat itu gampang. Memberi nasihat itu mudah, tetapi menerimanya susah. Li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa marratan. Ya. Kenapa? Karena yang akan menerimanya masih dalam lingkaran mengikuti hawa nafsu. Ya. Idzil manahi mahbubah. Hawa nafsu kita, kenapa sulit menerima nasihat? Karena masih senang dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'alal khusus liman kana talibal ilmi rasmi mushtaghil fi fasl an-nafsi wa manaqib ad-dunya. Terutama ya orang yang belajar di lembaga-lembaga yang resmi, lalu sibuk dalam persoalan nas, ya, jiwa dan manaqib ad-dunya, dan persoalan-persoalan duniawi. Yaitu kalau sekarang orang-orang kampus lah ya, orang kampus, sekolah baik umum ataupun agama, fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakunu najatahu wa khalasahu fihi. Jadi beliau ini negur, apa kata beliau? Banyak orang menganggap tahu saja udah cukup. Mengerti saja udah cukup, mengerti teori aja udah cukup. Wa innahu mustaqdin 'anil amal. Oh, beramal nanti gitu. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Apa kata beliau? Ini akidah para filosof. Para filosof kan teori aja. Kalau berbicara menarik, tapi kalau kita lihat beramal, sulit sekali dia beramal. Dulu juga ada kelompok namanya Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini mengatakan iman itu cukup percaya, nggak perlu beramal. Kalau Ahlus Sunnah membagi iman itu basicnya percaya, cabangnya beramal. Tanda kalau tasdiknya, pembenarannya mantap, pasti dia berbuah jadi amal. Gitu. Tapi kalau ada suatu orang yang dia sudah percaya, namun amalnya belum muncul, kita tidak boleh menuduh dia sebagai Murji'ah. Ya. Apa kata beliau? Orang yang mengatakan cukup punya ilmu, cukup bergelar, berarti sudah selamat. Ini akidah para filosof. Subhanallahil azim. Maha suci Allah SWT, la ya'lam hadzal qadar. Ya. Dia tidak mengetahui kadar ini. Annahu hina hasala al-ilm lam ya'mal bihi takunul hujjah alaihi hakim. Dia nggak sadar bahwa orang yang dapat ilmu, lalu ilmunya tidak dia terapkan, dia nggak pakai, maka itu bisa jadi bumerang bagi dia satu saat, dan lebih dahsyat bumerangnya. Kama qala Rasulullah SAW, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lan yanfa'hu bi'ilmi. Ciri-ciri orang-orang yang dapat siksa yang besar hari kiamat, orang yang ngerti suatu ilmu lalu tidak bermanfaat baginya ilmu itu. Ya. Dan manfaat nggak mungkin kalau tidak ada actionnya. Dan teman-teman di sini terlihat bahwa Imam Ghazali ini bukan orang yang gandrung filsafat. Beliau mempelajari filsafat karena emang ada tugas keilmuan di situ untuk memilah-milih mana filsafat yang bermanfaat, mana yang tidak manfaat. Dan orang yang tidak mengerti beda filsafat dengan ilmu kalam, beda ilmu kalam dengan tauhid dengan ilmu tasawuf, itu menyamaratakan kita. Beberapa waktu yang lalu banyak yang mau mencoba menghancurkan pola kajian Ahlus Sunnah kita, ya,
dengan mengatakan Ar-Razi itu mengajar filsafat, dia ahli kalam. Lalu dinukillah sebuah teks dari Imam Syafi'i yang saya lucu sebenarnya ketika dinukil Imam Syafi'i itu. Dia mau caci maki saya nggak ada masalah, tapi ketika dia menerjemah Imam Syafi'i dengan hawa nafsunya, di situ mulai saya komentarnya. Apa kata Imam Syafi'i? Hukmi fi ahli kalam ayudrabu bil jarid. Hukumku, pandanganku terhadap ahli kalam, kalau sebagai hakim, aku akan memukulnya dengan pelepah kurma. Tapi diterjemahkan oleh mereka agar sesuai dengan nafsunya, hukmi fi ahli kalam, hukumku terhadap kalam diganti dengan filsafat. Nah, betapa mereka ini suka mencatut imam-imam besar untuk hawa nafsunya. Bagaimana mungkin seorang Imam Syafi'i berbicara filsafat, mengharamkan filsafat, ilmu filsafat belum muncul di zamannya. Bapak filsafat Islam yang pertama kan Al-Kindi. Al-Kindi itu masih umur belasan tahun saat Imam Syafi'i wafat. Ya. Baru muncul nanti Al-Farabi, baru muncul nanti Ibnu Sina, baru muncul nanti Ghazali. Nah, inilah orang-orang yang merasa dirinya paling benar lalu menjadi panitia kebenaran, ya. Ujung-ujungnya jadi panitia surga dan neraka. Ya. Nah, inilah bahaya-bahaya orang yang belajarnya bukan karena mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Kata teman-teman yang makan Allah, ketika kita belajar, coba diluruskan niat, bukan mencari pembenaran terhadap pandangan kita. Siapa kita? Gitu. Sopan amat kita yang nggak ngaji lama, baru ngaji kemarin sore, mencari pembenaran hawa nafsu dari guru yang sudah lama ngaji. Hal yang menggelikan lah zaman-zaman sekarang, ya. Dan dosanya para jamaah hari ini itu adalah gampang menghujat orang-orang yang berbeda faham dengan dia. Ya, ternyata itu adalah sifat-sifat khawarij yang sudah muncul di zaman Rasulullah, lalu muncul sebagai sebuah gerakan di zaman Sayyidina Ali. Baik, lalu ada di teks berikutnya, Imam Junaid, ya, Ruya annal Junaid, diriwayatkan bahwasannya Al-Junaid, teksnya boleh digeser lagi ke halaman berikut. Diriwayatkan bahwasannya Junaid, qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mentakdis, mensucikan sirnya, ru'ya fil manam ba'da mauti, ya. Dia diperlihatkan kepada seseorang murid setelah dia wafat. Faqila lahu mal khabar, ya. Lalu ada yang bertanya, apa kabar engkau wahai Abul Qasim? Jadi beliau ini julukannya Abul Qasim, ya. Faqal tahat tilkal ibarat. Semua ibarat-ibarat keilmuan hilang. Semua ibarat-ibarat teori-teori nggak ada manfaatnya. Ketika masuk kubur, teori-teori kita nggak ada manfaatnya. Wafaniyat tilkal isyarat. Semua isyarat sudah tidak ada lagi, hancur binasa. Wama nafa'ana illa rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali beberapa rakaat saja yang kita terapkan ketika malam hari. Teks-teks begini banyak loh teman-teman, dan ini namanya pertemuan orang hidup, tapi di alam trans, di alam misali, di alam mimpi dengan orang yang sudah wafat. Apakah ini benar? Ini sudah dijelaskan dengan baik dan apik oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, bahwa pertemuan kita dengan orang yang sudah wafat itu benar. Apalagi ketemunya sama Nabi Muhammad SAW, itu lebih benar lagi. Tapi hari ini orang-orang menolak hal itu. Sebenarnya dia sedang memberitahukan, membeberkan kualitas rohani dia. Bahwa rohani dia memang miskin, rohaninya kosong. Dia tidak pernah ketemu Nabi, nggak pernah merindukan Nabi seperti orang-orang yang merindukannya sehingga mimpi ketemu dia, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam kitab-kitab itu biasa, misalnya murid dari Imam Ibnu Taimiyah itu namanya Zahabi, meskipun perdebatannya banyak, tapi beliau dalam hal ini sangat percaya ketika menyebutkan ulama-ulama tertentu. Salah satu kisah yang suka beliau nukil adalah kisah kalau orang itu mati, itu diimpiin sama orang dan apa kalam dia.
Nah, itu muncul dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan khurafat. Dan ini menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan bahwa kita ini punya sisi lain, punya sisi yang tidak hanya sekedar tubuh fisik ini, tapi ada sisi lain yang bisa berkoneksi dengan orang-orang yang sudah wafat. Kalau sekelas Nabi, beliau bisa berkoneksi dengan dan berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat itu dalam keadaan sadar. Dalam riwayat yang sahih, Ibnu Abbas menemani Rasulullah SAW naik onta. Tiba-tiba ontanya berhenti dan Nabi dapat wahyu saat itu. Di depan ada 2 kubur sedang disiksa. Ternyata terdengar dengan jelas oleh si binatang tadi, kendaraan barusan. Kendaraan Nabi yaitu onta. Maka Nabi turun, lalu beliau ambil pelepah kurma, dibelah 2, lalu satu ditancapkan di kanan dan satu di kiri. Apa kata Nabi? La'allallahu ayyukhaffifa alaihi ma lam yaibasa. Ternyata 2 kubur itu sedang disiksa, satu karena istinjanya tidak benar, yang satu karena suka ngegosip. Nah, sekarang kan tiap hari kita ngegosip di grup-grupnya, kayaknya dosa di alam kuburnya dahsyat semua tar itu. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, semoga Allah meringankan bagi keduanya selama pelepah kurma ini masih basah. Apa hubungannya pelepah kurma yang zahir, yang fisik bisa bermanfaat bagi orang di alam kubur yang alamnya sudah berbeda? Ini jarang diungkap orang. Ya, ternyata apapun yang fisik, secara fisik di alam semesta ini berkaitan erat dengan yang di alam sana. Ya. Maka kalau masuk masjid pakai kaki kanan, itu beda loh nanti rasanya kalau masuk masjid pakai kaki kiri. Masuk masjid berdoa, itu beda rasanya nanti kalau dengan kiri. Kajian dengan membaca ta'awuz, baca Fatihah, beda nanti rasanya kalau tidak membaca. Begitulah seterusnya, bahwa ada hubungan yang sangat spesial antara alam nyata ini dengan alam spiritual, alam-alam trans antara dunia dan akhirat yang disebut alam barzakh. Ya. Dan yang paling detail Nabi mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, sorga dan neraka itu ada di ujung sendalmu. Jika engkau melangkah dengan niat ingin mengenal Allah dengan baik, membantu orang, maka engkau telah melangkah ke surga. Dan sebaliknya, jika tidak demikian, maka engkau melangkah ke neraka. Betul-betul mudah sebenarnya masuk orang neraka. Jadi tidak seperti yang didoktrinkan, masuk surga itu susah, nak. Enggak. Masuk surga mudah, masuk neraka mudah. Kecuali pakai hawa nafsu, maka masuk surga susah. Baik. Nah, ibarat berikut, ini terakhir yang kita baca nih. Ayyuhal walad, ya, agak panjang. La takun minal a'mali muflisan. Nah, janganlah menjadi orang yang muflis. Apa muflis? Orang yang bangkrut. Bangkrut versi Imam Ghazali, lain lagi nih ya. Wala minal ahwali khalian. Orang-orang yang kosong, tidak mempunyai ahwal kondisi kerohanian. Wa tayaqqan anna al-ilma al-mujarrad la ya'khuzul yad. Orang, janganlah engkau seperti orang yang meyakini ilmu saja, tidak perlu ada praktek, itu cukup. Ya. Maka ini seperti seseorang panglima, atau seorang yang suka mengkoleksi keris. Kalau di kita kan suka koleksi keris. Kalau di zaman itu, jadi hobi ini ternyata sudah ada di zaman dahulu. Orang hobinya mengkoleksi pedang-pedang. Dalam teks ini dikatakan Asyratu Asyaf Hindiyah, mengkoleksi pedang-pedang India. Dan India itu agak melengkung dikit ya, bagus bentuknya. Dan juga mengkoleksi senjata-senjata yang lain. Kalau di Indonesia kan banyak orang yang suka koleksi tombak, koleksi keris, pisau. Itu nggak jauh-jauh beda. Ya. Apakah itu boleh? Boleh-boleh aja. Tapi beliau sedang ingin membuat sebuah ibarat. Apa ibaratnya? Orang ini yang mengkoleksi sebagai kolektor dari benda-benda tajam atau senjata-senjata hebat ini, karena rajul syuja'an wa ala harbin.
Dia orang yang pemberani dan sebenarnya dia ahli strategi perang. Fahamala alaihi asadun azibun muhibun fama zannuka hal tarfa'u laslah syarahu anhu bila isti'maliha wa darbiha. Dia banyak punya koleksi pisau pedang keris, tapi ketika ada serigala menghadangnya, kalau dia tidak menggunakan pedangnya dan tidak membawanya satu pun, faminal ma'lum, maka tentulah annaha la tadfa' illa bitahrik wa darb. Saya nih banyak punya pedang, di depan kiri kanan ini banyak punya pedang, punya senjata, tapi tidak digerakkan, tidak dipraktekkan. Nah, apa kata pertanyaan beliau? La tadfa' illa bitahrik wa darb. Ini tidak akan dapat menyelamatkan dia kecuali jika dia menggerakkan, menggunakan pedang itu. Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alf fi mas'alatin ilmiyah. Begitu juga kalau ada orang belajar suatu ilmu, misalnya nih, ini saya ambil inspirasinya dari sini. Ada di antara kita nih membaca buku kedokteran atau jurnal kedokteran 1000, tapi tidak pernah praktek, tidak pernah kuliah, tidak pernah masuk lab. Bermanfaatkah ilmunya? Tidak. Ya. Jadi betul di Quran itu ikra, baca. Tapi baca dalam bahasa Arab berbeda dengan baca dalam bahasa kita. Baca dalam bahasa Arab itu lafaznya ikra, ya, qara'a. Itu artinya ijma. Kumpulkanlah semangatmu, keahlianmu, dan praktekmu. Itu arti ikra. Makanya ikra dalam Al-Quran itu identik dengan lafaz-lafaz yang praktis. Contohnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah itu yang menciptakanmu. Mencipta itu adalah karya Allah. Jadi Allah itu ketika mengatakan membaca, itu turunannya adalah karya. Jadi kalau kita ini kajian-kajian, kita buat sebuah penelitian-penelitian, tapi tidak ada karyanya, nggak usah. Karya di sini bukan hanya tulisan, tapi ada sesuatu yang bermanfaat secara praktis bagi orang kebanyakan. Terutama minimal untuk kita dulu. Lalu di sini karena Imam Ghazali ini orang Persia bukan orang Arab loh teman-teman ya. Jadi jangan dikira bahwa ulama itu orang Arab kebanyakan, enggak. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Khaldun, orang Arab dulu mereka sibuk ekspansi, futuhat, penaklukan. Sedangkan yang ajam, yang asing, baik keturunan campuran Arab Persia, Arab Romawi, Arab Syam, Arab Kurdi, Arab Mesir, Arab ini, mereka sibuk bertakluk. Ngaji, penelitian. Nah, lalu muncullah sebuah ungkapan dari beliau ya. Ini ditulis dalam bahasa Persia. Kalau diterjemahkan, "Lau kilta al-fayrut li khamrin lam takun latisuru nishwan idan lam tashrab." Sebaliknya misalnya gini. Kita nih nimbang, kata beliau ya. Kita nih nimbang 1000 rito khamar tua, tapi nggak pernah diminum ya, nggak ada efeknya. Gitu. Kita ini ungkapan orang Persia sebenarnya. Kita nggak boleh terjemahkan dengan ala kita. Karena nanti indikasinya bagi kita kalau disebut khamar mabuk. Nah, beliau bukan maksudnya begitu. Ya. Maksud beliau dalam paragraf berikut, walau qara'ta mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin. Seandainya kamu mengumpulkan banyak ilmu selama 100 tahun, membaca 1000 kitab, la takun musta'idan la rahmatillah illa bil amal. Kamu tetap tidak akan siap mati sampai kamu mengamalkannya. Gitu maksudnya. Belajar thariqat zikir, mazhab fikih, manhaj pemikiran dan akidah, tapi tidak pernah menerapkannya itu sendiri, tapi sibuk mengomentari orang, sibuk menyalahkan orang. Apa hasilnya? Tidak sedikit, mohon maaf, pakar-pakar psikolog yang dia bisa menyelesaikan banyak masalah orang, tapi dia sendiri dengan masalah dirinya sendiri nggak selesai. Dan itu sudah banyak saya temui.
Kenapa? Masalahnya sederhana aja. Dia banyak memikirkan orang, tapi dia nggak memikirkan dirinya sendiri. Ya, sama para ustadz, ya, para dai seperti saya juga begitu. Kalau cuma berceramah, semua orang bisa. Membaca kitab, banyak yang bisa. Tapi siapa yang bisa membuat kita bangun, berdiri, sholat, zikir, sholawatan, bertafakur malam hari? Ya kita sendiri, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian betul-betul membakar, ya. Bisa membakar jamaah. Tapi ketika terbakar oleh penyakit COVID, nggak sabar, ya. Was-was, mulai ngelantur yang nggak benar, ya. Meminta kematian sebelum saatnya, mulai suudzon kepada Allah. Tapi kalau ceramah, menggebu-gebu. Kita nggak mau yang seperti itu, ya. Apa yang kita amalkan, teman-teman, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, teman-teman yang belajar ilmu neurologi, psikologi, kan ada yang disebut kesadaran. Kita ini lagi sadar nih. Tapi dari tadi kan teman-teman berkedip. Sadar nggak kedipan itu? Sahabat-sahabat dari tadi ngambil nafas, nggak sadar kan? Bahkan ada bulu yang tumbuh. Ketika saya mengatakan sesuatu, sadar tidak sadar, kepala ada yang mengangguk, ada mata yang kemudian naik ke atas sedang berpikir. Tidak sadar itu. Itu yang kita sebut dengan alam bawah sadar. Nah, orang-orang yang sudah mulai sering merenung, bertafakur, maka dia akan mulai masuk ke alam itu. Nah, itu sebabnya orang-orang yang benar-benar sadar itu orang yang bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Dia sadar dengan gerakan-gerakan, banyak orang nggak tahu gerakan itu. Kalau teruskan lagi, nah, kenapa ada ahli-ahli kebatinan? Itu ada latihan masuk ke alam bawah sadar dan terus tembus ke alam yang lebih dalam lagi, namanya alam supranatural, supranatural, ya, yang saya menyebutnya alam kebatinan. Di sini ada orang jadi guru silat, ya, guru yoga, meditasi, tapi ada yang menyalahgunakannya menjadi kebatinan, jadi pelet, jadi ahli sihir, ada yang menyalahkannya. Tapi orang seperti ini keheningan dalam dirinya sudah jauh lebih hening, kesadarannya sudah jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa. Adapun para wali, para nabi, para rasul, mereka masuk ke ruang yang lebih dalam lagi. Itu yang dikatakan oleh para ulama kita, para wali-wali, para masyaikh, yang diambil dari kalam Nabi sebenarnya inspirasinya. Li waktun la yasauni illa Rabbi. Aku punya waktu spesial yang mana tidak ada satupun seorang pun makhluk yang bisa menggangguku, yaitu waktuku bersama Rabbku. Sementara kita punya waktu bersama Allah dan tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang perlu kita bawa saat itu kecuali hanya aku sedang memerlukan perhatianmu ya Allah, aku sedang memerlukan bantuanmu ya Allah. Jadi kita sibuk dengan dia. Ini masih sibuk sama atasan, sama teman, sama tempat bekerja, ya wajar lah. Tapi kan hidup kita nggak akan di sini. Kita tiap hari loh melihat ada orang yang berhenti bekerja. Tiap hari kita melihat ada orang yang lagi naik-naik, mati. Berarti yang kita cari dalam dunia kerja itu sendiri, itu bukan itu yang kita butuhkan pas mau mati. Nah, itu maksud beliau. Maka beliau mewasiatkan kepada sang murid, wahai anakku, wahai ayah Ananda, ya, kalau kamu berilmu, maka carilah ilmu yang bermanfaat. Ini kan sindiran buat kita juga. Di zaman pandemi ini, teman-teman, sahabat-sahabat, gerakan kajian-kajian parenting ini menurut saya sangat penting sekali. Kenapa? Karena orang tua sekarang menjadi guru. Kalau orang tuanya marah-marah mulu, yang terkasihan anaknya, ya. Ciri-ciri anak kita sudah nggak mulai respect sama kita, yaitu dia rindu sekolah, padahal sekolah juga beban. Kenapa? Ayah galak, ibu galak gitu. Nah, itu berarti sudah mulai ada yang nggak beres dalam cara kita mengajar. Ya wajar, kita kan bukan sarjana keguruan.
Ya, tapi sampai kapan kewajaran ini kita pertahankan gitu? Sampai kapan kita terlalu memberi kelonggaran terhadap kesalahan kita ini? Saya iri positif ya dengan orang-orang Sunda Wiwitan yang Badui. Itu mereka anak-anaknya belajar sama bapaknya, anak-anaknya belajar sama ibunya. Bisa gitu, ya bisa, karena mereka belum ada perbandingan guru di sekolah dengan guru di rumah. Ini sebenarnya masalah kita ya. Maka teman-teman, ini beliau sedang memberikan bekal bukan untuk si anak, tapi sebenarnya untuk anak yang sudah menjadi orang tua, untuk anak yang sudah menjadi kiai, menjadi guru, dan cocok untuk kita. Maka sekarang kalau bisa setiap hari kita merenung apa yang saya bisa ajarkan untuk anak saya, ya. Apa yang membuat nanti anakku bisa tersentuh dengan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat. Nah, lalu beliau menyebutkan beberapa ayat ya. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia nggak akan dapat kecuali apa yang telah dia usahakan ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan. Yang ingin bertemu Allah dengan cara yang indah, bukan disiksa, maka beramal dan amal yang soleh. Dan Nabi ditanya, apa amal paling baik Rasulullah? Nabi mengatakan, al-imanu billah, percaya. Percaya itu di mana? Di qalbu. Maka ilmu yang harus dicari lebih awal adalah ilmu menata qalbu. Saya juga sedang menata qalbu, bukan berarti saya ini sudah benar qalbunya, enggak juga ya. Kita juga sedang berjuang setiap hari, setiap nafas, setiap saat, karena ada pertarungan dalam diri kita setiap saat. Jadi nggak ada jaminannya juga saya ini benar terus. Begitu juga teman-teman, siapa tahu teman-teman ini lebih benar dari saya ya dalam banyak hal. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Nah, di Quran dikatakan balasan itu sesuai dengan yang sudah diusahakan ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman lalu membuahkan imannya dengan amal soleh, maka bagi mereka ada taman-taman di surga Firdaus sebagai tempat tinggal ya, khalidina fiha, ada kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala ya, illa man taba wa amana, terus sampai akhir ya. Intinya sederhana teman-teman, bahwa di surga tingkatan seseorang tergantung amal, tapi di sisi pemilik surga tingkatan seseorang tergantung pengenalan dia kepada Allah. Maka amal kita bagi. Ada amal fisik dengan gerak. Ada amal akal dengan fikir. Ada amal qalbu dengan menyebut nama dan mengingatnya. Ada amal ruh dengan mengenalnya. Ya, jadi jangan dibayangkan kalau Allah berbicara beramal itu sholat saja. Bukan. Bukankah kita udah sering dengar hadis, orang alim tidur lebih afdol, lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang ahli ibadah tapi jahil. Anda ahli ibadah nih, dia nggak ngerti ilmu sholat. Ada orang yang alim tidur, itu yang ditakuti orang yang alim ini. Karena dikhawatirkan di saat nanti setan menggoda orang ini lagi sholat, yang alim ini tidur, bangun. Jadi orang alim itu tidur aja ditakuti setan. Gimana kalau dia sholat? Gimana kalau dia ngajar? Kabur setannya. Ya, itulah prototipe Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jika jalan di satu tempat, setan ada jalan di wilayah yang mau arah sana, dia kabur. Berarti setan ini masih jalan-jalan di muka bumi ini, di rumah kita, di segala macam tempat ya. Setiap saat. Bahkan mengalir dalam tubuh kita ini. Lalu beliau menjelaskan tentang iman, bahwa Islam dibangun dengan rukun Islam, dan iman itu ada 3 perkara. Iman itu dimulai dari tasdik dalam qalbu, lalu ada ikrar dengan lisan, tapi tidak lupa harus ada karya dari amalan kita. Wa dalilu amal aksar min ayyuhsa in kana al-'abdu yablughul jannah bi fadlillahi ta'ala wa karam. Namun meskipun masuk surga, meskipun tingkatan di surga karena amal, tapi tingkatan kita di surga, apa kita bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu
itu sebutan untuk Rasulullah. Rasulullah itu adalah rahmatullah. Jadi teman-teman kan ada hadis nih yang disalahpahami ketika ada seorang ahli tafsir, dia belum selesai membicarakan itu, tapi sudah salah pahami orang dan dipotong iklan dulu ya. Termasuk saya berburuk sangka ke beliau dulu. Apa waktu berapa ya? 2013-14. Nabi mengatakan, tidaklah seseorang masuk surga karena amalnya. Kalau ada orang bertanya, engkau juga begitu wahai Rasulullah? Iya, saya juga begitu. Nah, di sela-sela itu saya lupa ya videonya, kira-kira sela-sela seperti itu tiba-tiba dipotong oleh pembawa acaranya dan kalamnya belum selesai. Oh, berarti Rasulullah nggak dijamin masuk surga juga? Belum mengatakan iya. Iya dalam artian tidak dijamin dengan amal. Tapi di ujung hadis kan dijelaskan, illa ayyataghammadani Allah birahmati. Namun Allah menjaminku dengan rahmatnya. Bahkan di Quran, Rasulullah itulah yang disebut rahmat. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Jadi kalau dihubungkan nih teman-teman, ini ada namanya ilmu munasabat yang sahihah, yang sahih. Masuk surga hanya dengan rahmat. Tapi tingkatan dalam surga berdasarkan amal. Tapi apa manfaatnya amal kita kalau kita nggak dapat rahmat? Sedangkan rahmat itu ada pada Rasulullah. Jadi kita harus mengenal sang Rasul itu dulu. Sehingga beliau ACC kita dan ACC beliau lah yang disebut dengan syafaat. Itulah rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu hanya didapat jika seseorang punya koneksi dengan Nabi. Gimana caranya? Banyak-banyak salawat, amalkan sunnahnya, niat bangun tidur, ngamalin sunnah Nabi sampai tidur lagi. Mengamalkan sunnah bukan dengan pemandangan yang zahir, tapi akhlak, ya, nilai-nilai yang kita pakai. Apa gunanya? Zahirnya kita menggunakan pakaian Nabi, tapi akhlak kita ketus, kita kaku, keras, kan nggak ada manfaat juga. Ya. Maka di ujung, ya, qala al-Hasan al-Basri, yaqulullah ta'ala li ibadihi yaumil qiyamah, udkhulu ya ibadil jannati birahmati waqtasimuha bi'amalikum. Ya. Masuk surga itu dengan rahmatku. Rahmatku itu yaitu Nabi Muhammad. Ya. Lalu kalau udah masuk surga, ya bagian kalian tergantung apa yang telah kalian lakukan dulu di surga. Nah, kira-kira ini kalau kita simpulkan teman-teman, ada 2 panggilan beliau, 3 ya. Wahai anakku, ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang Allah berpaling darinya. Pertama, dia menghabiskan satu nafasnya bukan untuk menunaikan tugasnya, yaitu menjadi hamba Allah. Maka apapun pekerjaan kita semua, niatkan ini sebagai hamba Allah. Niatkan sebagai ibadah. Orang nggak mungkin korupsi dalam ibadahnya. Dan orang tidak mungkin korupsi dalam kerjanya karena dia menjadikan itu ibadah. Kalau rukhsah boleh, ada babnya, ya. Dan itu ada mekanismenya. Silakan dipahami sendiri di dalam dunia kita. Dan yang kedua, beliau mengatakan, nasihat mah gampang, tapi yang susah itu nerimanya. Kenapa orang susah nerimanya? Karena balutan-balutan syahwat masih di dalam dirinya. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, ilmu kalau cuma teori, itu rugi. Orang punya 1000 senjata, tapi kalau tidak pernah dipakai, ya nggak manfaat. Belajar 1000 silat, tapi nggak pernah dilatih lagi, ya nggak manfaat. Membaca 1000 buku kedokteran, kuliah dan koas, tapi tidak pernah praktek lagi, juga nggak manfaat. Ustadz juga begitu, guru juga begitu, ilmu parenting juga begitu. Dan terakhir, beliau mengatakan, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya. Tapi tetap saja, tingkatan di surga tergantung amal yang kita buat. Maka niatkan apa saja aktivitas setiap hari, itu mengikuti Rasulullah, mengabdikan diri kepada Allah, maka diam kita itu sudah ibadah. Ya, karena niatnya ingin ibadah. Berangkat kerja, basmalah, niat dengan benar. Pulang, sebelum pulang kita minta ampun kalau ada yang tidak benar, semoga Allah menutupi keburukan kita. Wassalamualaikum Muhammad, saya kembalikan kepada Pak Maruf ya. Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda.
Itu bikin mereka senang Pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang, walaupun sedikit tapi kita berasa, wah anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun Pak ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu, tanah-tanah yang nganggur wakafin, itu cepat nyampainya. Kalau Fatihah tanya dulu ikhlas apa enggak ya. Kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah.